Muter, oke. Nah, jadi di sini di halaman 219 itu nampaklah PT Maju. Nah, kira-kira di awal teori PT ini, akun manalah yang kamu mau pertanyakan? Yang baru kenal kamu? Kan ini kan kalau udah kas kan udah nggak, udahlah udah biasa kan gitu ya, kas piutang. Nah, akun-akun mana kira-kira yang kamu butuh penjelasan ataupun baru dengar, ataupun ini maksudnya akun apa ini Pak? Ya coba sekitar awal ini saya buka kesempatan untuk bertanya tentang akun perusahaan dagang PT. Sebelum masuk, ada yang mau ditanyakan, yang mana untuk akunnya? Di sini kan kamu harus meneliti, minta agar mahasiswa meneliti akun-akun yang ada di perusahaan dagang PT Maju. Nah, coba kira-kira mana yang kurang jelas, atau masih butuh penjelasan, atau yang baru kenal? Ini maksudnya apa ya Pak? Silakan. Ada? Saya tulis di sini. Akun. Itu Pak yang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Ada lagi? Dividen, Pak. Dividen? Ada yang bilang dividen? Iya, Pak. Dividen. Oke. Ada lagi? Laba ditahan, Pak. Laba ditahan. Laba ditahan, ya. Ada lagi? Akun apa kira-kira? Apa tuh? Utang obligasi. Utang obligasi. Oke, ada lagi? Surat berharga. Surat berharga. Oke, ada lagi? Transport pembelian, Pak. Transport pembelian. Oke. Ada lagi? Sudah? Mantap. Selain ini? Kerugian penjualan aktiva tetap, Pak. Kerugian penjualan aktiva tetap. Oke. Cuman ini? Bisa kita mulai? Ya, tentu saya menjelaskan sekulitnya saja artinya ya, karena akun-akun ini akan kamu pelajari di akuntansi keuangan nantinya. Ya, akun-akun ini akan kamu pelajari di akuntansi keuangan nantinya. Di akuntansi keuangan kita belajar per akun-akun dia. Nggak nampak lagi laporannya. Disinilah kamu cerita laporan keuangan di pengantar akuntansi 1, di pengantar akuntansi 2 nanti, atau di pengantar akuntansi syariah. Itulah kita belajar tentang bentuk laporan keuangan secara format. Kalaupun nanti ketemu, nanti kamu di komputer akuntansi lah kamu bisa nampak laporan keuangan secara keseluruhan. Nanti di akuntansi keuangan itu tidak kelihatan. Kamu belajar per akun-akun saja. Nah, inilah nanti dibahas satu persatu. Oke, sekilas saja di sini, artinya kulit-kulitnya saja, bahwa memang
ini ciri khas atau perusahaan. Enggak, perusahaan itu sebenarnya akunnya banyak ya, banyak sekali. Ya tergantung aktivitasnya. Aktivitasnya apa saja. Ya, tergantung aktivitasnya. Nah, di sini yang pertama yang dipertanyakan adalah investasi jangka panjang. Jadi gini, perusahaan itu kamu bedakan harusnya nanti laba dengan uang, cash, kan gitu kan. Kamu kan sudah bisa lihat beberapa laporan keuangan yang kita buat, ada perusahaannya rugi, tapi uangnya ada. Ya kan? Ada perusahaan posisinya rugi dia. Tapi kalau ditengok cashnya, ada duitnya. Jadi kamu tidak boleh menyangka kalau rugi itu sama dengan uang. Laba rugi tidak sama dengan cash, uang. Makanya mereka butuh laporan arus kas. Nah, jadi di sini, di perusahaan, rugi banyak, kerugian atau loss itu banyak faktornya dari sisi biaya. Nah, sekarang masalahnya di sini, di perusahaan, ketika ada uang, cash yang idle bahasanya. Idle itu nganggur. Ya, jadi gini ya, kamu kalau tahu filosofinya orang Jepang. Orang Jepang itu kalau ada pekerjaannya disuruh ngangkat kayu 10 orang, ngangkat kayu besar 10 orang. Nggak bisa diangkat. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menambah personil karyawan menurut kamu? Enggak ya. Mereka nggak tambah itu, malah dikurangi. Mula-mula ada 10 orang dikumpulkan untuk ngangkat satu balok besar kayu. Gitu ya. Itu orang Jepang. Nggak bisa diangkat. Bukannya malah ditambah pekerjanya, malah dikurangin pekerjanya jadi 9. Nggak bisa angkat juga, dikurangin lagi jadi 8. Loh, nggak bisa diangkat, Pak? Bisa. Bisa terangkat. Karena kalau nggak, itu muncul dia, semangatnya itu untuk bisa ngangkat, takut dipecat. Kalau dikeluarkan itu kan maksudnya kan dipecat. Kan gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk ngangkatnya. Jadi kalau di pekerjaan di perusahaan, apalagi orang Jepang, makanya kalau orang Jepang, kalau kamu melihat orang Jepang itu kelihatannya sejahtera, senang, atau apalagi orang Korea gitu kan suka Korea kan, itu tidak istilahnya tidak menunjukkan yang namanya kebahagiaannya, kan gitu kan, itu hanya halu saja. Ya, itu hanya halusinasi saja. Saya sih sebenarnya sudah saya terangkan juga sama beberapa anggota ya, termasuk anak saya yang masalah-masalah seperti ini ya. Itu yang bisnis ya, karena mereka itu bisnis ya, bisnis hiburan itu hanya sekedar menjual halusinasi saja ya, menjual. Mereka takut dipecat, mereka takut nggak ada uang, takutan mereka luar biasa itu terhadap yang namanya materi bisnis ya, takut sekali mereka. Jadi kalau misalnya nggak dapet apa yang mereka harapkan, kalau orang Jepang cuma satu caranya ya, bunuh diri, ya kan, cuma satu caranya, bunuh diri lah dia. Nah, itulah kondisi-kondisi seperti itu yang tidak perlu kita contoh ya. Kalau pasti ada positifnya. Positifnya apa? Mereka bekerja keras. Ya, mereka bekerja keras dan memang harus seperti itu kita ambil. Cuman kalau mencontoh mereka bulat-bulat seperti itu, itu halu kamu nanti. Ya, hidup di dunia yang nggak jelas. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ketika uang itu ada, ya kan, ketika uang itu ada, yang idle istilahnya, yang kosong, maka perusahaan akan menempatkan dana tersebut untuk menambah pendapatan di luar dari usaha utama. Jadi akun investasi jangka panjang ini adalah dana atau uang yang diberikan atau ditempatkan ke bisnis lain di luar usaha utama, ya, di luar usaha utama, untuk
tujuannya untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Mendapatkan pendapatan tambahan. Itu jadinya. Jadi biasanya dia menginvestasikan, ya, menempatkan. Jadi gini, ketika makanya kalau pernah kalian istilah don't put your egg in one basket, pernah dengar? Jangan tempatkan telur-telurmu di satu keranjang, karena kalau jatuh nanti hancur semua. Jadi tempatkanlah di banyak keranjang, gitu, supaya kalau satu pun rusak atau satu pun jatuh masih ada telur yang lain, kan gitu bahasanya. Jadi kalaupun bisnis utama kita nanti jadi lagi drop, lagi jatuh macam pandemi sekarang ini, kan begitu ya, lagi bisnis apa yang paling menarik di pandemi sekarang ini? Tentu bisnis masker, bisnis vaksin, ya kan, bisnis vitamin, kan gitu ya. Itulah bisnis yang paling menarik di pandemi sekarang ini. Orang-orang berlomba-lomba untuk investasi itu, ya, masker, alat-alat kesehatan lah, alat-alat kesehatan ataupun vitamin. Wah, saya ingat beberapa awal kali pandemi itu terakhir vitamin C hilang di pasaran, habis semua. Apalagi masker yang Rp2.000 satu dulu, ya, sekarang udah jadi puluhan ribu satu. Dulu sempat seperti itu, ya. Jadi, nah, di situ pula muncullah orang tamak-tamak itu, ya. Mereka tidak memikirkan, yang mereka pikirkan hanya uang, tidak memikirkan kebersamaan sesama manusia. Yang mereka pikirkan adalah uang dan uang. Ya tentu mereka tidak mau gitu gratis. Mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, kan begitu ya. Nah, walaupun sekarang pun tetap masih bisa. Nah, itulah yang namanya investasi jangka panjang. Nah, kenapa dibilang jangka panjang? Karena kita harapkan dia itu lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Ya, lebih dari 1 tahun kalender, lebih dari 12 bulan. Secara umum, kalau yang normal-normalnya, investasi itu dalam bentuk surat berharga. Nah, nanti kembali ke bawah nih, ada yang nanya surat berharga. Ya. Ada yang nanya surat berharga, ya. Nanti kita bahas. Nah, ini dulu lah. Artinya dia akan dana uang yang ditempatkan ke bisnis lain di luar usaha. Dia bisnisnya gini. Dia apakah dia dalam bentuk usaha? Gini, paling aman kan orang berbisnis itu menguasai pucuknya. Paham? Kalau PT, perusahaan itu dalam bentuk saham, kan dalam bentuk saham itu penguasanya, pemiliknya. Kalau kamu mau memiliki PT, tinggal beli aja sahamnya. Sekarang ini, detik ini, kalau kamu mau jadi pemilik perusahaan, gampang ya. Tinggal datang ke perusahaan, kami mau beli saham PT ini, beli. Ke reksadana aja kamu, ada namanya reksadana, perusahaan reksadana itu yang, kalau pernah dengar perusahaan reksadana. Perusahaan reksadana itu yang kalau bahasa gampangnya itu Indomaretnya saham. Indomaretnya saham dan surat berharga. Jadi kita bisa beli macam-macam saham perusahaan lain gitu, dan di situ ya. Tentu PT Reksadana itu sebagai Indomaretnya gitu ya. Kita pilih-pilih, lalu kita miliki, kita bayar, kita miliki sebagai pemilik. Jadi kita udah jadi pemilik perusahaan itu. Kita sudah tergolong sebagai pemilik perusahaan yang kita beli sahamnya, kan gitu. Nah, itu pada umumnya investasi jangka panjang ini biasanya masuknya ke surat berharga. Nanti kita kembali ke surat berharga. Itu yang pertama. Nah kalau dividen ini sebenarnya prefer, sama dengan prefer, tapi prefer tahunan. Prefer tahunan. Jadi nggak boleh diambil di tengah. Boleh tapi dalam bentuk hutang lah, kalau memang udah ada perjanjian. Intinya dia ini prefer, bagian dari pemilik modal. Ya, bagian dari pemilik modal.
Jadi kan gini, kalau kita mau buat PT itu, mau buat PT, mungkin sedikit dari apa, perseroan terbatas gitu ya, PT itu. Nah di sini kan ada pemegang sahamnya. Saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perseroan terbatas, ya kan? PT ini kan sahamnya ada bukti ya, bukti kepemilikannya itu sahamnya ada 100%. Mau berapa lembar pun dia, mau berapapun apapun dia, mau berapa lembar pun dia, tapi tetap untuk memiliki satu PT ada sahamnya 100%. Mau 100 lembar biar gampang boleh. Ya kan? 100 lembar, ada lebih dari 100 lembar, Pak. Ada ribuan lembar pun ada. Tapi secara umum kan secara total dia 100% pemilik PT. Nah, jadi dalam 100%-nya ini terdiri dari beberapa pemegang saham. Beberapa pemegang saham. Kalau dia 4 orang, itu berarti masing-masing 5%. Kan gitu kan? Kalau dia 4 orang, apakah mesti orang yang memiliki, Pak? Enggak. Pemegang saham tidak mesti orang. Loh, maksudnya ada PT bisa memiliki PT. CV bisa memiliki CV. PT bisa dimiliki koperasi. Jadi saham ini bisa dimiliki oleh badan usaha atau pribadi. Ya, badan usaha atau pribadi. Ya, dia bisa dimiliki oleh, kalau misalnya 4 orang ini maksudnya 4 bagian lah. 4 orang ya, 4 bagian. Kalau ada 4 bagian masing-masing tentu 25%. Kalau ada 100 orang, Pak, ya berarti masing-masing 1%. Kan gitu? Masing-masing 1%. Ya kan? Kalau ada 100 bagian, ya masing-masing 100%. 1%. Jadi tergantung berapa orang, berapa bagian pemilik saham dari PT itu. Ya, tergantung beberapa bagian. Ya. Nah, biasanya kalau ada yang mau menguasai PT itu, jadi kalau dia dikategorikan penguasa di PT itu, dia harus memiliki 50, lebih besar dari 50%, lebih besar dari 50% atau 51% ke atas. Kalau dia memiliki 51% di atas PT tersebut, dia sudah dikategorikan sebagai penguasa di PT itu. Apa untungnya penguasa di PT itu, Pak? Kalau udah penguasa di PT itu, dari tukang sapu sampai direkturnya, dia yang ngangkat. Arah kebijakan PT, dia yang buat. Surnya dia mau kemana? Kan gitu bahasanya. Karena dia sudah penguasanya. Tapi cuma 51%, Pak. Iya. 51% aja udah gitu, bisa gitu. Apalagi 100%. Satu orang, Pak, yang memiliki. Ya, kalau PT nggak mungkin satu orang kan, karena dia sharing, berbagi dia, sharing. Pasti ada dua atau lebih, ya, 2 atau lebih bagian. Pasti ada satu yang besar, satu yang kecil. Contoh misalnya, kalau anak-anak perusahaan misalnya, anak-anak perusahaan BUMN itu, anak-anak perusahaannya. Jadi ada anak perusahaan, istilah anak perusahaan, kamu tahu kan? Pernah dengar istilah anak perusahaan? Jadi kalau anak perusahaan itu ada PT-nya yang besar, misalnya PLN, Telkom atau Pelindo misalnya, itu kan dia mau mendirikan perusahaan lagi. Sebagai dia pemiliknya. Dianya itu PT ya. Bukan pemiliknya Pelindo itu. PT itu mau memiliki perusahaan lagi, dibuatnya satu lagi PT. Pemiliknya siapa? 99% Telkom, 1% enggak, saya tahu siapa, si A. Kan gitu. Bisa begitu? Bisa. Nah, itulah kejadian kalau anak-anak perusahaan. Anak-anak perusahaan. Jadi udah 99%-nya induknya yang punya.
otomatis kan 51% aja dia bisa menguasai. Ya kan? Konon lagi di atas itu. Ya di atas itu pasti dia memang betul-betul berkuasa di situ. Ya, berkuasa ini maksudnya, kenapa mesti berkuasa? Karena dia bisa menentukan arah kemana organisasi. Ya, enak berkuasa itu. Banyak orang banyak ngejar sebagai penguasa. Ya, bisa ngatur. Ya kan? Itu enak itu. Makanya sebenarnya kalau kalian kalau yang memang mau jadi pengusaha ataupun ya beli aja saham perusahaan, dah kamu jadi pengusaha dengan syarat di atas 51%. Ya kan? Kamu sudah jadi ada dia perusahaan, dia pemilik tunggalnya, apa dia pemilik bukan pemilik tunggal, pemilik mayoritas bahasanya. Ya, pemilik mayoritas. Nah, dia bisa menentukan direktur utama. Nah, sekarang masalahnya kalau nggak adanya kerja dia, bagus dia yang jadi direktur utama. Kan gitu. Biasanya pemilik mayoritas itu menjadi direktur utama. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan lokal di Medan ini, perusahaan-perusahaan lokal di Medan, kamu akan temukan dia pemilik mayoritas, dia juga direktur utama. Jadi bedakan antara pemilik dengan pengelola ya. Kalau direct itu dia mengelola. Kalau pemilik itu dia duduknya di mana kalau di perusahaan? Di mana? Ada yang tahu? Kalau pemilik di mana? CEO, Pak. Atasnya lagi. Ya. Ya. Apa namanya? Dia duduk di mana? Tentu mereka duduk di kursi. Ya kan? Kalau duduk di lantai lesehan namanya. Ya. Kan kalau duduk di lantai lesehan dia. Ya kan? Kursi apa namanya, Pak? Ya, kursi komisaris namanya. Ya, komisaris. Ya. Kalau CEO itu dia kumpulan direkturnya. Ya, kumpulan direkturnya itu CEO-nya. Tapi kalau komisaris itu di atas CEO lagi. Ya, jadi dia yang pemiliknya. Miliknya. Orang kayanya lah itu intinya. Jadi bisa dia jadi direktur, bisa. Bisa diangkatnya orang lain jadi direktur, bisa. Bisa. Ya kan, bisa. Kan tinggal namanya aja dia yang sudah kayanya. Kayak mana sih orang kaya itu, Pak? Ya biasa-biasa aja loh. Saya berapa kali jumpa orang kaya mah biasa-biasa aja. Yang kayak yang kepingin jadi kaya yang nggak biasa itu kayaknya. Kemaruk gitu. Kalau orang yang betul-betul kaya itu enggak istilahnya kalau yang setahu saya ya selama ini saya bergaul itu yang betul-betul kaya itu enggak apa namanya enggak lebay gitu ya. Enggak lebay, enggak mungkin ada kalau pernah kalian saya pernah ingat itu kayaknya di sosial media ada yang orang kaya yang ngaku-ngaku kaya gitu ya. Ada kayak gitu ya. Kalau nggak salah. Itu bukan orang kaya itu. Itu mental miskin itu. Kalau orang kaya yang saya tahu, aduh, yang pakai kaos oblong, pakai celana-celana biasa, celana ponggol. Cuman kalau kaos oblongnya mereknya memang nggak bisa kamu lihat mereknya memang di sini. Cuman dia memang modelnya kaos oblong aja gitu. Modelnya kaos oblong, celana kolor, celana ponggol gitu ya, celana ponggol biasa-biasa aja. Cuman kalau keluar dia harus ada 2 miliar dia di tasnya. Kalau enggak dia bilang itu enggak keluar namanya. Rumah aja gitu dik katanya. Kan gitu. Enggak ada duit kita dik katanya. Kalau duluan belum ada 2 miliar di tasnya. Ya kan? Belum ada 2 miliar di tasnya itu dia bilang dia miskin. Belum lagi enggak ada duit, lagi enggak ada duit. Udah miskin, udah payah gitu nih dik katanya kan. Padahal 2 miliar dia di tasnya. Dia bilang kayak gitu. Karena saya tahu orang kayak akuntannya. Saya tahu dia ngambil narik duit 2 miliar, narik berapa miliar, saya tahu duitnya. Nah, akuntan itu makanya akuntan itu banyak orang ngasih posisi itu. Ya, karena kita megang jantungnya. Ya.
Kita tahu duitnya berapa. Ya, kita tahu duit berapa, kita tahu dia hartanya apa aja. Kita tahu. Jadi orang enggak sembarangan ngangkat orang jadi akuntan di suatu perusahaan itu. Ya. Jadi kalau itulah bukti kalau profesionalisme ya, profesionalisme itu bisa kamu dapatkan sehingga orang bisa yakin, nih perusahaan saya, tolong bukukanlah, kan gitu ya. Nah itu artinya dia sudah percaya sama kamu, ya kepercayaan itu memang berat. Biar saya saja, ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dia kan, jadi seperti inilah model PT itu. Ya, seperti inilah model PT itu. Inilah yang nanti diperjualbelikan bagian-bagian dari saham ini. Inilah, nah saham inilah yang masuk kategori surat berharga. Bisa terjawab di nomor berapa tadi? Surat berharga. Tapi ya sekarang sudah bergeser ya. Ini zaman saya dulu kuliah, iya. Ya, zaman dulu saya kuliah namanya saham itu. Sekarang saham itu malah tidak ada lagi bentuknya. Ya, tidak ada bentuknya. Kenapa? Sudah di dunia maya dia. Dia sudah pakai program, dia sudah pakai apa ya namanya ya? Sistem ya, sistem yang masuk ke situ itu tidak sembarangan gitu, tidak bisa gitu ya. Yang masuk ke sistem itu tidak bisa. Lalu di situ ada nama kita. Nah, membuktikan kalau itu pemilik, kita itu pemilik perusahaan itu, kan gitu ya. Kalau kita itu pemilik PT itu, berarti di situ ada nama kita tertulis di situ. Jadi produknya itu biasanya diumumkan, misalnya, bisa saja diumumkan di medsos, di Facebook, di Instagram, daftar nama pemegang saham. Cuman di situ keluaran produk apa namanya ya? Tampilan dari hasil daftar nama itu hanya sistem itu yang bisa mengeluarkan model seperti itu. Ngerti? Apa kop suratnya, apa warnanya, apa ada garis-garisnya di kertas pengumumannya itu, kan gitu ya. Pokoknya ada tanda lah. Pokoknya ada tanda yang hanya sistem perusahaan itulah yang bisa mengeluarkan daftar nama seperti model seperti itu. Itu sudah seperti. Jadi kita sebagai pemegang saham, kita nggak ada megang sahamnya. Cuman sudah kita tahu ada nama kita di situ, berarti kita punya hak untuk saham atas nama perusahaan itu. Kan gitu. Jadi perusahaan itu sudah dulu ya dia dalam bentuk, kalau kamu bayangkan saham ini itu dalam bentuk seperti ijazah, seperti sertifikat dia formatnya, ya menunjukkan kita punya berapa lembar, kan gitu ya. Dan jangan bayangkan itu seperti karcis, ya nanti kamu bayangkan pula dia seperti karcis karcis bioskop atau yang blok-blok gitu ya, enggak. Dia seperti sertifikat ijazah. Ya, dia seperti sertifikat ijazah. Nah, itu dia dulu pengertian, sekarang kayaknya sudah sangat bergeser. Ya, sudah sangat bergeser. Tidak ada nampak lagi surat berharga itu. Yang ada adalah semua sistem-sistem komputer. Kalau kamu nengok di TV yang bisnis itu yang ada jalan running text itu, saham naik berapa persen. Nah, itu perubahan itu kan main klik-klik saja loh. Padahal itu yang beredar itu adalah saham. Surat berharga itu udah pindah-pindah tangan itu. Udah pindah-pindah itu. Dari pemiliknya si A ke pemiliknya si B, pindah-pindah gitu. Hanya sebatas klik-klik. Klik transfer, kan gitu ya. Udah oke, klik, setuju nggak? Setuju, oke. Udah masuk nama kita ke daftar itu. Nah itu kan gitu ya. Bayangkan, masuk kita ke nama kita ke daftar itulah yang membuktikan. Bayangkan, yang membuktikan kalau kita telah memiliki saham. Kertasnya hampir tidak ada. Kalaupun dikirimnya, apa bukti saya punya saham PT Telkom 10%, Pak? Katanya kan. Dikasih surat sekertas. Kertas macam kertas apa aja, kwitansi. Nih Pak, print out-nya. Itu aja, loh. Iya. Pak tengok aja di sistem, nama Bapak udah ada di sana. Oh iya.
Oh, ini hanya sekedar bukti aja Pak. Ini kertasnya, print out-nya kan gitu ya. Oh gitu, oke oke oke. Nah inilah udah masanya, masa kamu dengan masa saya sudah berubah. Ya masa saya, masa bapak-bapak kamu dulu, ya surat berharga itu ya kertas yang jalan. Tapi sekarang udah nggak, paperless istilahnya ya, paperless. Jadi nggak ada kertas lagi yang jalan. Yang ada adalah klik dan klik. Klik, 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 dah. Itu kondisi. Agak ribet di akuntansi, Pak. Ya, nah di sini masalahnya. Kita cuman berpanduan atau mengacu kepada bukti-bukti yang tadi. Bukti transfer sama bukti layar. Ya, format. Tapi itu tadi, memang ya kalau ditanya, print out itu tadi, misalnya kita tanyakan, Pak, saya kan udah punya 10% saham, tolonglah buktikan saya punya. Di print outnya memang. Di print outnya, hasil print outnya itu pun hanya mereka yang bisa buat model seperti itu. Nggak bisa dicontoh kemana-mana. Itulah keamanannya itu ya. Jadi security-nya itu. Jadi apakah ada kode-kode, ada gambar, ada garis, semua format-format itu mereka ada hologram. Pernah dengar kan hologram itu yang macam model film gitu, dia kaca film apa kertas film gitu. Nah, itulah yang menandakan bahwa ini asli dan hanya dari mereka. Itu aja. Tapi kalau masalah kertasnya kertas putih biasa aja. Itu kondisinya. Ya. Nah, kita kembali ke dividen tadi. Jadi dari mana dividen ini, Pak? Dari bagian yang kamu dapatkan ini. Berbeda dengan preferred bisa kita ambil berapa saja dan kapan saja. Dividen ini biasanya diambil di akhir tahun. Pembagian laba ya. Pembagian laba pada pemilik saham PT. Kan gitu. Jadi pembagian laba. Jadi akhir tahun itu tergantung RUPS namanya. Apa itu RUPS? Rapat Umum Pemegang Saham. Ya kan, rapat umum pemegang saham yang menentukan apakah dibagi atau tidak dibagi labanya. Kalau rugi dibagi, Pak? Enggak, rugi nggak mau mereka bagi ya. Laba yang mereka bagi. Jadi ketika laporan keuangan laba dikurang pendapatan dikurang beban itu ada laba, maka laba itu dibagi kepada pemilik saham. Kalau tidak dibagi, nggak usah dibagilah tahun ini, investasikan aja lagi, masukkan lagi ke kas belanja-belanja, beli barang persediaan dan lain sebagainya. Maka itulah yang namanya laba ditahan. Bagian laba yang tidak dibagi ke pemegang saham. Nah, inilah dia yang namanya laba ditahan. Istilah ini sudah hampir tidak ada lagi ya. Istilah ini diganti dengan yang namanya saldo laba. Pengertiannya sama. Istilah laba ditahan sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau ada laba ditahan berarti ada rugi ditahan lah ya. Menurut kamu ada nggak rugi ditahan? Enggak, Pak. Nggak ada. Ada ya. Ada. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada pendapatan dikurang biaya, ada laba, maka laba itu dibagikan ke pemegang saham. Ketika pendapatan dikurang beban adalah rugi, apakah rugi itu dibagi? Apakah kita minta kepada pemegang saham, tambahkan uang kalian supaya nutupi rugi? Oh enggak mau pemegang sahamnya. Ya, enggak mau pemegang sahamnya. Jadi apa namanya?
ya rugi ditahan lah namanya. Saldo laba negatif, ya. Jadi bisa saja kan gini, tahun kedua dia rugi, tahun ketiga dia laba. Nah, pas laba itulah nutupin rugi yang tahun sebelumnya. Nggak ada bagi-bagi laba, nggak ada dibagi dividen. Kenapa? Tahun ketiga rapat lagi kan, nggak ada bagi-bagi dividen. Kenapa? Karena tahun lalu kan kita rugi, laba tahun ini nutupin yang tahun lalu. Oh gitu. Nah, jadi berarti kan ada rugi ditahan. Ada ya, ada yang namanya rugi ditahan. Tapi Alias kenapa Pak saldo jarang keluar Pak? Jarang kedengaran tuh Pak. Kalau kamu jarang, kamu di mana? Ya kan? Kalau misalnya itu kan kalau yang perusahaan-perusahaan besar-besar, ya iya. PLN aja, PLN termasuk ruginya ditahan loh. PLN itu kan merugi. PLN itu merugi. Ya, pemerintah paling kadang-kadang yang masih duit untuk nutupin modalnya ataupun nutupin kerugiannya. Ya, tapi secara umum di perusahaan yang rugi itu ada. Apalagi kalau perusahaan yang baru buka 1, 2, 3 tahun rugi itu kan biasa. Baru tahun ketiga dia laba misalnya kan. Terus labanya langsung dibagi. Ya, yang rugi 1, 2, 3 ini macam mana menutupinya? Kan gitu kan. Jadi ya jangan dibagi dulu yang tahun ketiga. Biasanya dia masuk menutupi rugi-rugi yang tahun pertama. Jadi biasanya tahun-tahun pertama, kedua, ketiga itu untuk perusahaan ya yang baru buka itu biasanya rugi, itu secara umum rugi. Ya. Karena pengeluaran yang banyak, investasi kan bukan biaya, Pak. Iya, penyusutannya pun besar. Biaya-biaya lagi, honor, begaji dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan untuk awal-awal gitu kondisinya ya. Ada ya, laba ditahan ada, rugi ditahan ada. Baik, selanjutnya hutang obligasi. Hutang obligasi. Obligasi itu adalah surat pernyataan berhutang. Jadi gini, instrumen ya, coba kamu berdiri di PT dulu. Kamu berdiri di perusahaan. Kamu posisikan kamu di perusahaan. Kan gitu ya. Nah, sekarang kamu butuh dana. Kamu butuh uang. Ya, untuk investasi, untuk beli mesin, untuk beli tanah kalau dia perkebunan kan gitu. Nah, kamu butuh ini. Tapi uang semua beredar. Sudah beredar. Maksudnya sudah beredar, udah tertanam di usaha ini, udah tertanam di usaha itu, udah banyak tertanam di beberapa pos. Sedangkan kamu butuh dana besar untuk mesin. Untuk mesin kan gitu ya, untuk mesin, untuk bahan-bahan produksi. Lalu kamu butuh utangan. Sumbernya karena uang sendiri pribadi, modal tidak ada, kamu butuh ngutang. Di dunia bisnis ada namanya kita buatlah surat pernyataan berhutang. Kita tulis dengan ini nama Ismia Pandi menyatakan berhutang kepada pemegang surat ini dengan nilai sekian dan akan dibayar sekian bulan dengan percicilan. Lalu kita jual. Jual ke siapa atau kita kasih? Ya kita serahkan siapa yang mau ngasih duit ke kita kan gitu. Namanya surat pernyataan. Siapa yang mau megang surat ini akan saya akan berhutang ke dia dan saya akan cicil hutangnya. Kan gitu. Itu namanya surat pernyataan berhutang. Obligasi nama lainnya. Nah, obligasi ini, surat pernyataan berhutang obligasi ini biasanya dibawa ke pasar modal, ke pajak. Pasar modal itu kan pajak. Jadi masalahnya kan gitu kan. Kita bikin surat pernyataan berhutang. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama ini, PT ini. Menyatakan berhutang kepada pemegang surat ini. Bahasanya begitu. Jadi, saya sampaikan, obligasi ini salah satu kategori surat berharga. Kenapa? Ada kata-kata akan membayar kepada pemegang surat ini. Jadi suratnya itu yang pindah-pindah. Siapa yang megang surat itu, maka kita yang menerbitkannya, kan kita yang menerbitkannya tadi.
kita harus membayar sejumlah yang tertulis di surat itu. Apakah cicil per bulan, per tahun, kan gitu ya. Nah, obligasi biasanya setahun 2 kali atau apa. Ini yang besar-besar. Jadi surat pernyataan berhutang dia namanya. Sekarang masalahnya siapa yang percaya sama kita? Kalau kita bikin surat pernyataan berhutang, kalau kita kasih sama siapa yang mau, aku mau berhutang lah, ini aku bikin surat pernyataan berhutang, siapa yang mau ya? Siapa yang mau nih? Nggak ada yang mau, ya kan? Kalau dia, kalau perusahaan, makanya tergantung perusahaan-perusahaannya. Yang paling banyak yang buat surat obligasi itu ya sekarang ya pemerintah, ada yang namanya ORI, Obligasi Republik Indonesia. Ya, Obligasi Republik Indonesia. Nah, kamu bisa beli. Jadi gini, kan berarti surat itu diperjualbelikan. Kita yang buat surat itu lalu kita jual. Jual di sini maksudnya kan siapa yang megang pasti dia ngasih duit dulu lah sama kita, kan gitu ya. Kita kasih, nanti di jangka waktu tertentu kita harus balikkan. Kita harus balikkan. Karena dia megang surat pernyataan berhutang kita. Dia megang surat pernyataan berhutang kita, jadi kita harus bayar kepada pemegang surat itu. Tentu awalnya yang megang surat kita itu ngasih duit ke kita. Sejumlah pernyataan surat berhutang tadi kan. Itu namanya surat pernyataan berhutang. Jadi kalau surat berharga ini ya tadi termasuklah dia saham, obligasi ya. Kalau sederhananya misalnya sekarang surat tanah itu kan termasuk surat berharga. Ya, kalau kamu punya surat tanah, lalu kamu datang ke bank minta uang, kan dikasih sama banknya. Aku mau minjam lah, ini tanah. Ada surat tanah asli ya kan? Berarti kan suratnya berharga. Ya kan? Surat tanah, surat apa lagi yang berharga? Ijazah berharga nggak? Aku ijazah itu kayaknya. Ya. Tapi ada beberapa perguruan tinggi, Politeknik pun pernah dulu membantu mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan kurang mampu, nanti ijazahnya ditahan. Nanti kalau sudah kerja, dia bisa membayar hutangnya. Itu bisa gitu. Melalui koperasi Polmed. Kan gitu. Tapi biasanya itu dibantu sama Polmed. Enggak lah, semua. Mungkin sebagian. Tapi itu kan bisa, hutang itu kan bisa kita pandang dari beberapa sisi. Ya. Memang Nabi pun pernah berhutang ya kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya. Itu pernah. Tahunnya ketika Nabi sudah meninggal. Ketika Nabi sudah meninggal, si Yahudi ngomong bahwa Nabi berhutang kepada dia dengan jaminan baju besi. Maka sahabat menebusnya. Jadi nggak ada masalah dengan berhutang, hanya saja kan gini, ya kamu lihatlah orang-orang yang sering berhutang di kalangan kita, ya kalau hutangnya produktif, saya kira tidak ada masalah. Ngerti hutang produktif? Jadi kamu berhutang untuk menghasilkan uang, kan gitu ya? Berhutang untuk menghasilkan uang lagi, ya itu dia namanya hutang produktif. Tapi kalau hutang konsumtif, ya kalau hutang konsumtif artinya memang habis membeli sesuatu untuk yang habis, sedangkan penghasilan tidak nambah. Ketika penghasilan tidak nambah, uangnya dari mana? Itu kelihatan kamu itu gak sabar. Di situ kan harusnya kamunya nabung solusinya, bukan ngutang. Ya. Kalau untuk barang-barang konsumtif, kamu sebaiknya nabung. Tapi kalau dia barang-barang produktif, kamu bisnis misalnya atau apa, ngutang untuk memulai bisnis, ya silakan. Termasuk saya pun pernah memulai bisnis dengan cara berhutang.
Utang kita ke bank, utang ke koperasi, kita buat bisnis. Ya kan? Ya tumpur lah. Namanya aja nggak serius. Ya kan? Namanya aja ngajar juga, ngajarin klien juga. Ya kan? Nggak fokus dia jadinya. Ya gitulah kondisinya. Baik, selanjutnya ini ya surat berharga. Di pasar saham ada surat berharga. Kalau kamu mau beli surat berharga di pasar saham boleh. Silahkan ya, dengan dunia yang teknologi yang sekarang ini jangan game ataupun medsos saja yang kalian tengok. Ya kan? Coba kan bukalah dia di situ. Pasar modal gitu kan. Begitu dengar dari satu istilah-istilah baru dalam kamu ini udah orang ekonomi ya. Kamu sudah masuk ke lingkaran orang-orang ekonomi. Kalau sudah masuk dapat istilah-istilah baru tentang ekonomi, tinggal di Google kan aja. Apa ini ya? Ya kan? Oh ini dia. Ya kan? Itu biasa itu. Ya coba bukan biasa, itu biasakan. Karena anak-anak sekarang tidak biasa yang hal itu. Baik, selanjutnya transport pembelian. Ini adalah biaya ya. Kalau kita ini biaya yang kita keluarkan untuk mengambil barang yang kita beli, ya, biaya yang kita keluarkan untuk mengambil barang yang kita belanja, dia ke komponen harga pokok penjualan. Karena kalau nggak kita ambil, kita jualan apa? Kan gitu. Padahal itu barang jualan kita. Nah ini tergantung apa juga kan saya bilang kemarin. Ini tergantung apakah Franko gudang atau loko gudang. Kalau Franko gudang dia sudah masuk harganya itu ke harga beli. Tapi kalau loko gudang atau terbalik. Itulah dia. Kalau loko gudang dia sudah masuk ke harga belinya. Tapi kalau Franko gudang dia terpisah biasanya. Ya, terpisah dia biayanya. Dia masuk ke loko gudang atau transport Franko gudang. Kalau kerugian penjualan aktiva tetap, nah pengertian aktiva tetap dulu maksud saya. Ya, jadi aktiva tetap itu memang nanti di akuntansi keuangan kita bahas lebih detail di semester 3. Karena kebetulan saya pun lagi ngajar di semester 3 membahas tentang aktiva tetap. Ini bab terakhir untuk semester 3. Ya, bab terakhir untuk semester 3 itu adalah terkait dengan aset tetap atau aktiva tetap. Kita bahas panjang nih bahasnya, banyak. Jadi aset tetap itu adalah barang-barang ataupun aset harta yang digunakan perusahaan untuk menjalankan usaha, bukan untuk dijual. Bukan untuk dijual, tapi untuk produksi, untuk menjalankan usaha. Ya, itulah yang namanya aset tetap. Harta perusahaan yang digunakan untuk menjalankan operasional usaha. Ya. Nanti kalau kamu ditanya, apa contohnya? Kemarin udah saya bilang kayaknya ya. Apa contohnya barang-barang aset tetap? Pernah kayaknya saya udah tanya ke kalian. Apa contohnya barang-barang aset tetap? Peralatan, kendaraan. Kayaknya udah lupa ini. Siapa tadi si Minta ya? Kalau ada yang nanya, atau contoh-contoh barang aset tetap, kamu harus balik nanya, perusahaan model apa? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Contoh saya bilang, kalau tanah, apakah aset tetap? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dia perusahaannya perusahaan properti, developer, tanah persil, tanah yang petak-petak untuk perumahan itu persediaan sama mereka. Untuk perusahaan properti, untuk yang developer perumahan, tanah persil itu adalah persediaan, bukan aset tetap. Karena itu barang yang dijual. Ya kan? Showroom Toyota misalnya. Mobil yang dipajang itu bukan aset tetap.
mobil yang dipajang itu adalah persediaan. Ya. Yang aset tetapnya itu yang mana? Yang mobil-mobil bengkel itu. Jadi kembali ke definisi tadi. Jadi harta perusahaan yang digunakan untuk operasional, tidak untuk niat untuk dijual. Itulah namanya aset tetap. Nah, kalaupun dijual seperti akun yang kamu dapat di PT Maju ini, kalaupun dijual, kan gitu ya, di PT Maju ini kan ada menjual aset tetap. Lalu muncul kerugian, masuklah dia menjadi akun kerugian penjualan aktiva tetap. Nah, inilah dia. Kenapa ada akun kerugian penjualan aktiva tetap? Karena aset tetapnya dijual. Tapi ya biasanya kan gitu ya. Namanya aja mobil operasional ataupun misalnya ya mesin-mesin yang memang sudah dipakai untuk operasional. Belinya 100 tentu jualnya nggak kan mungkin 100. Ya kan? Pasti jualnya lebih rendah. Jadi posisi turunnya itu, turunnya nilai itu disebut sebagai kerugian penjualan aktiva tetap. Nah, inilah akun-akun yang baru di PT Maju. Ya, yang dari kalian nih. Yang dari kalian seperti ini nih. Nanti sepanjang perjalanan belajar ini nanti bisa kamu tanya-tanyakan lagi sama saya seperti apa akun-akun yang baru ini. Ya. Nah, kita masuk ke penyusutan, adjustment, akun-akun khusus perusahaan dagang kita sudah ya, pembelian, persediaan barang, udah kemarin udah nih di spesial jurnal, di bab 7 dan bab 8 sudah ada. Ini tadi saham biasa, laba ditahan sama dividen. Saham bisa ada dua jenis ya, ada beberapa jenis saham. Nanti dipelajari juga di akuntansi keuangan 2. Ada yang namanya common stock itu saham biasa, common stock itu saham biasa. Ada yang preferred stock. Preference stock itu saham istimewa. Ada nama-namanya. Nanti kita lebih dah. Laba ditahan ada, dividen ada. Nah, seperti itu sudah dijelaskan tadi. Ini dia. Macam-macam jurnal penyesuaian. Untuk beban, ada sama saja. Seperti perusahaan jasa. Transaksi belum dicatatkan. Ini beban dan hutang. Hutang gaji dan hutang bunga. Beban dan aktiva. Ini perlengkapan, asuransi dibayar di muka, penyusutan. Ini saldo akun tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Yang kemarin kan, ini adjustment-nya untuk perusahaan. Pendapatan dan aktiva, pendapatan dan hutang. Nah, sama sih. Ya, sama. Ya, enggak ada bedanya yang kemarin ini. Jurnal perusahaan dagang udah ini. Udah kemarin udah tahu lah kalian kan. Seperti ini dia. Persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian untuk udah kita lewati. Sebenarnya ini masuknya laporan laba rugi. Kan ini sudah. Ini udah ya. Susunan harga pokok penjualan. Ya, ini udah ya. Udah pernah dibuat kan? Sudah. Sudah nih kan? Poin ini. Jadi ada persediaan barang dagangan, pembelian, transport pembeliannya masuknya di sini nih. Menambah dia. Menambah pembelian. Pembelian retur dan pengurangan harga mengurang, potongan pembelian mengurang. Lalu muncul pembelian bersih. Kan gitu, pembelian bersih nah, seperti ini. Ini laporan laba ruginya. PT. Lalu ada beban gaji, ada pendapatan lain-lain, dan laba bersih. Nah, ini dia. Ini PT Maju kan, ini neracanya. Neraca PT Maju, seperti ini. Utang obligasi, modal. Jadi, isi modal itu jadi ini aja nih. Nah, coba kamu perhatikan, agak beda PT itu. Isi modal itu hanya ini ya. Modal disetor itu saham maksudnya. Laba ditahan itu saldo laba tadi. Ya, saldo laba.
ini akun yang apa, seksi ya, seksi atau bagian yang berbeda dengan perusahaan pribadi. Ya, ini dia, beda dia. Yang lainnya sama aja, ada yang beda. Laporan perubahan modal, nah seperti ini ya, laba yang laba jadinya ya, bukan saldo laba atau laba ya, perubahan laba. Laporan perubahan ekuitas kadang-kadang disebut orang. Ada laporan perubahan modal, ada laporan, kalau laporan perubahan laba ditahan udah nggak ada lagi sekarang. Ya karena nggak laba ditahan namanya. Ada yang bilang laporan perubahan ekuitas. Isinya laba ditahan awal tahun, ditambah laba bersih, dikurang dividen, macam ngitung perubahan modal lah. Persis seperti ngitung perubahan modal. Ya, seperti ini. Ini ada firma dagang. Oh, firma. Kok firma seperti ini? Jarang ini firma. Saya nggak ada ngajarin firma lain. Firma ini apa ya? Persekutuan profesi. Ya, persekutuan modalnya berdasarkan nama-nama orang. Yang bisa membentuk firma itu hanya profesi-profesi tertentu. Contoh, akuntan, pengacara, supir. Supir bisa. Ya, jadi ada dulu di Medan atau di sini pernah kamu dengar firma pembangunan semesta. Itu adalah persekutuan masing-masing supir membentuk satu firma, nama busnya pembangunan semesta. Jadi yang pemiliknya siapa? Yang punya supir-supir itu. Yang punya bus siapa? Supir-supir itu. Mereka menyatukan pendapatan dan menyatukan biayanya untuk operasional usaha firma mereka. Yang paling sering firma ini pengacara sama akuntan. Kantor akuntan biasanya bentuknya firma masing-masing orang. Ya, seperti ini. Baik, saya kira bab 9 ini apa latihannya? Udah nggak sabar lagi latihan, Glenn. Ya. Latihannya ini buat neraca lajur kok. Buat neraca lajur ya. Soal 91 halaman 240. Soal 91 halaman 240 itu Melinda Art Shop. Ya. Ini kebetulan perusahaan dagang, tapi bukan PT. Ini perusahaan pribadi kayaknya. Enggak. Iya, perusahaan pribadi malah. Si Melinda namanya. Tapi enggak apa, kita coba ini dulu satu. Sebelum masuk kita ke PT. Mana dia ada PT? Atau langsung ke PT kita? PT aja lah ya. PT Tati aja lah, yang 93. PT Tati halaman 243. Ada PT Tati di situ. Nah, coba kamu buat yang diminta. Kamu buat neraca lajur. Neraca lajurnya sama ayat jurnal penyesuaian serta laporan keuangan. Coba dibuatkan, nanti kita bahas di pertemuan hari apa pertemuannya? Hari Rabu ya, insya Allah kita ketemu di hari Rabu ya kan. Minggu lalu memang saya lupa karena kelamaan libur. Seminggu yang lalu saya lupa kuliah. Itu memang kecelakaan namanya. Kalian nggak ada ngingatkan ya kan? Syukurlah Bapak tuh lupa ya kan. Udahlah selesai lah kita ya kan. Asik, libur lagi tambah. Emang kalian anak-anak zaman sekarang kan memang. Ya, begitulah. Oke, kerjakan ya PT Tati ya. Kerjakan PT Tati. Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
mengenai penugasan? Ini hadir semua nih, 21. Oke, nggak ada, udah semangat kayaknya. Kita tutup aja lah ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah.